Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel saham di Analisa Teknikal dan Badan Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 19 Oktober 2022, hari yang cukup menarik, masih melanjutkan kenaikan kemarin. Dan seperti biasa nanti kita akan mengasah IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cara tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus soal saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kalau support manfaat gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada channel Telegram untuk publik, dibuka untuk umum. Buat teman-teman yang pengen join, subscribe, tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Itu untuk grup yang umum atau Telegram yang umum. Oke, langsung kita akan masuk ke transaksi. Hari transaksinya 13,197 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah 93,43 miliar. Dominan di pasar nego, sedangkan di pasar reguler ada net sell 124,71 miliar dan di pasar nego terdapat net buy 218 miliar. Kalau kita lihat beberapa bursa dari regional ya, terbalik hari ini. IHSG yang strong kebanyakan pada koreksi selain Tokyo, dan kalau kita lihat bursa US malam juga sudah mulai rebound. Saya rasa mulai kondusif ya, di mana market juga sudah terlihat sampai di area kuat walaupun belum kelihatan bottomnya. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama ada Unilever, jelas nanti kita bahas ini. 119,4 miliar, Arto 45,4 miliar, UT Tractor 33,2 miliar, SM Gear 31,7 miliar, Inco 15,3 miliar, MTEK 10,1 miliar, INKP 6,7 miliar, Indi 5,9 miliar, Antam 3,7 miliar, Tower 2,2 miliar, Gudang Garam 1,4 miliar, Film 800 juta, INDF 500 juta, dan VMPP 200 juta. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing. Ada BBCA 81,2 miliar, BBRI 73 miliar, Telkom 46,9 miliar, Bank Mandiri 26,5 miliar, Alfamart 25,2 miliar, Adaro 18,8 miliar, MDK 16,7 miliar, Astra 15,5 miliar, KLBF 15,4 miliar, Bukalapak 15 miliar, Akra 14,4 miliar, SHWR 12,4 miliar, Panin 10 miliar, Cepin 8 miliar, Pegas 6,7 miliar, LSIP 6,4 miliar, Mika 6,1 miliar, BBN 5,6 miliar, MNCN 3,8 miliar, ITMG 3,7 miliar, dan TBIK 2,3 miliar. Oke, langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu. Yang ya sebenarnya kalau kita bahas teknikalnya IHSG belum terlalu beda jauh dari kemarin. Kenapa kok gitu? Karena saat ini IHSG masih sideways ya, melanjutkan view kemarin ya, yang saya bilang support ada di sekitar 6740, sedangkan resisten ada di sekitar 6891. Kalau kita lihat hari ini opening 6833, turun dulu ke 6806, baru menguat sampai 6883 ya, dan closing di 6860. Seperti itu. Jadi ya update-nya masih belum terlalu signifikan, lebih ke masih ke view kemarin, sudah masuk area kuat tapi belum ada konfirmasi. Kalau memang IHSG sampai jebol 6740 lagi atau dia jebol low-nya sini ya 6740, itu bakal kurang tidak enak karena dia akan menuju ke last defense di 6600. Tapi kalau berhasil breakout high, itu baru bakal cakep karena ada konfirmasi untuk short term reversal. Yang jelas satu hal yang pasti, kita lihat IHSG saat ini dalam posisi downtrend, dan kalau kita lihat kemarin dia memang dalam swing low, maka dari itu memang ada potensi untuk swing high ya. Tinggal nanti swing high-nya bisa ke atas, kalau enggak bisa ke samping sampai kena trend line. Tuh, yang perlu diperhatikan adalah trend line-nya, apakah nanti ketika kena trend itu dia breakout atau bakalan swing low. Nah, itu yang bakal kita tunggu jawabannya. Cuman yang jelas untuk saat ini IHSG masih berada dalam range 6890 sampai 6740 sebagai support dan resisten. Kalau breakout atas itu bakal cakep, kalau jebol ke bawah itu bakalan kurang oke. Lanjutannya saya masih belum tahu juga karena masih belum ada konfirmasi. Cuman so far sudah rebound dari 0,786
Tuh. Kalau kita lihat di daily nggak kelihatan ada divergen, tapi kalau kita masuk ke time frame lebih kecil, 4 jam belum ada divergen ya, indikator masih ke bawah, harga juga masih ke bawah. Di 1 jam 1 jam pun juga cenderung lemah divergennya, walaupun ada ya, ini indikator harga ke bawah, indikator ke samping, jadi ya kira-kira seperti itu. Cuman dari daily saya rasa masih perlu menunggu konfirmasi, dan kalau kita lihat di 1 jam tadi kelihatan kalau ISG mencoba mau bikin higher low higher high ya, maka memang ini adalah konfirmasi untuk short term reversal. Ketika berhasil di break 6893, dia bakal membentuk low high, higher low, higher high kalau break 6893, dan saya rasa target ujinya adalah ke sini sekitar 6940 atau bahkan bisa menguat ke resisten selanjutnya. Cuma untuk konfirmasi perlu breakout 6893 dulu untuk IHSG ini kalau dia mau menguat. Tapi kalau dia gagal breakout atas dan malah melemah dan jebol 6740, maka artinya dia valid swing low dan targetnya adalah 6600 tuh. Jadi memang ketika sideways ini penentuan arah ya, apakah dia mau breakout atau breakdown. Cuman kalau kita tarik tren ke belakang, arahnya memang baru ke bawah. Tuh, artinya lebih besar potensi untuk continuation ketika dia konsol kayak gini ya. Konsol terus continuation ke bawah lagi. Tapi nggak ada yang tahu juga, siapa tahu ini bottomnya dan menguat. Nah, makanya itu tunggu konfirmasinya. Yang jelas gunakan area-area tadi dan ya selalu batasi resiko. Momentumnya juga sudah kurang enak soalnya kalau kita lihat dari moving average ya. Nih, siapa tahu dia naik sampai 6.900 sekian terus dia kena EMA 20 turun lagi. Tuh, yang jelas sebelumnya ini support sudah menjadi resisten, Fibo di atasnya. Tentu ISG sama, batasi resiko aja. Langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu. Kita cari yang ada spread. Alfamart kemarin sudah kita bahas. Kalau teman-teman cari view-nya Alfamart, bisa cek video kemarin aja. Itu masih on track dan masih bisa digunakan untuk si Alfamart view kemarin. Kita coba cek si KLBF juga sudah pernah kita bahas ya. So far masih on track banget sama terakhir kita bahas KLBF. Arahnya memang ke atas. Saya pengen coba cek PNIN aja. Nih, Panin Group yang baru kuat-kuatnya ya, salah satunya. Dan ya, mungkin gak ada yang expect dia naik sampai 1700. Terakhir saya mau apa ya? Watchlistin dia itu di sini 2 Agustus ya, 800 rupiah. Terus saya kira cukup sampai sini doang, tapi ya itulah yang dimaksud saham uptrend sampai reversalnya kalau dia udah ada tanda reversal tuh. Sama kayak do teori ya. Trend persis until it saya lupa apa itu namanya tren tuh. Kita bahas aja. Oke, hari ini PNIN naik 6,8% dengan candle yang solid dan volume yang besar. Dan ternyata kemarin 2 hari itu cakep. Sayang saya nggak lihat aja waktu dia konsol 2 hari tanggal 17-18 ini bagus banget. 2 candle 17-18 ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat tiangnya volumenya gede, impulsnya volume gede, breakoutnya volume gede, lalu ketika konsol volumenya kecil-kecil. Nih, dan yang terbentuk adalah sebuah inside bar. Nih ya, di mana 1635 menjadi resisten dan 1575 menjadi support. Nah, kalau dia jebol ke bawah itu bakal reversal, kalau breakout ke atas dia bakal lanjut, dan ternyata hari ini Panin breakout ke atas seperti itu. Ini bisa dijadikan continuation juga dan nasib baik kalau memang hit ya, target kenaikannya bisa segini ke sekitar 1970 seperti itu. Cuma untuk saat ini dia masih kena Fibonacci 2,618 yang mana sebelumnya 1,618 udah di break dan sekarang sedang uji 1710 pas closingnya di 1710. Jadi ya memang belum terlihat breakout. Tapi kalau dia berhasil break dari 1710, target selanjutnya adalah 2085 untuk si PNIN ini seperti itu. Untuk sekarang entry masih belum kelihatan ada yang bagus ya, setup entry lagi. Terakhir sebenarnya hari ini pakai inside bar, tapi ya itulah masuknya ke PNBS. Tuh, dan ya amannya tuh konsolnya lagi, jangan kejar atas buat yang sudah punya barang aja. Last, kalau dia misalkan berhasil all time high di mana dia berhasil breakout 1730, ini adalah target higher high dari si PNIN. Nih, bahkan dia bisa sampai ke 2600 sampai 3480 kalau breakout dari 1730 kalau breakout
gitu. Dan juga ini potensi selama perjalanan, tapi kalau sudah hit baru realitas seperti itu. Cuman so far saya rasa ya, kalau dilihat dari pergerakan kecilnya di luar pergerakan besarnya, saya rasa kenaikan dari PNIN ini masih kuat, bagus. Kenapa? Karena dia konsolnya juga cakep, breakoutnya juga cakep, dilihat dari price action dan volumenya ya. Ini juga konsolnya cakep, breakoutnya cakep, konsolnya cakep, breakoutnya cakep, dan ya belum kelihatan reversal yang kuat. So far kalau dibilang sih saat ini buyer masih masih dominan lah untuk si PNIN ini. Belum kelihatan dia ada tanda-tanda mau reversal. Jadi ya tuh, amannya sekarang trailing stop di bawah 1575 memang masih jauh ya, karena dia juga belum membentuk support dan agak riskan kalau kejar atas. Lebih baik jangan FOMO, cari saham lain yang belum jalan. Tapi kalau punya barang tinggal jangan lupa trailing stopnya aja. Untuk support masih di 1635 sampai 1575. Untuk resisten atau target-target bisa gunakan Fibonacci tadi dari 2085 sampai yang berapa tadi saya lupa itu. Yang jelas sama, batasi resiko aja, jangan FOMO. Nah, kalau kita lihat juga ternyata kemarin rapih sekali ya PNIN ini. Di sini konsol symmetrical triangle, di sini juga konsol symmetrical triangle, di sini juga kena trend line, dan ya kalau kejar atas bakalan kurang bagus. Kalau kita lihat juga dia menguat, kena trend line, menguat, kena trend line, menguat, kena trend line. Tuh, kalau FOMO seremnya cuci piring di atas. Yang penting sama, batasi resiko, divergennya pun juga belum ada, masih sehat kenaikannya. Dan ya, itu untuk PNIN. Kita lihat dalamnya, hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi, cuman ke belakang cenderung ada distribusi ya, kalau kita lihat track recordnya. Dan akhirnya ini terlihat ada akumulasi, dan kalau saya sih dengan keadaan bandarmologi yang seperti ini ya, simpelnya follow TA-nya aja. Tuh, so far masih oke. Entah ini fase markup atau fase apapun, yang jelas punya patokan untuk entry dan juga exit. Itu untuk PNIN. Lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas LSIP. Ini CPO yang lama tidak kelihatan, tumben-tumbenan hari ini ada flow, naiknya pun juga lumayan. Nah, ini view terakhir cuman ternyata gagal. Untuk si PNIN kita hapus aja, kita coret-coret lagi. Oke, hari ini PNIN naik 4,85% dengan candle yang cukup solid dan volume yang bagus. Volumenya bagus kalau saya lihat. Dan ternyata LSIP sudah kena area yang cukup kuat juga di sekitar 1025. Terakhir LSIP bottom waktu corona itu di sekitar 500, menguat sampai 1500, turun lagi 900, naik 1400, di sini 1200, 1500, dan akhirnya turun sampai 1050. Tuh. Kalau kita lihat sebenarnya ya, LSIP ini sebelumnya saham uptrend, cuman untuk saat ini saya rasa dia sudah kurang enak. Ada potensi sudah menjadi saham downtrend karena dia sudah valid lower high, lower low, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Pada tren kecil dia sudah saham downtrend. Apalagi setelah itu juga dia sudah patah uptrendnya. Di sini kan kalau kita lihat ada sebuah uptrend ya dari LSIP. Dia ada uptrend yang terlihat sudah patah, terus sudah lower high, lower low. Jadi sebenarnya kalau by price action ya, LSIP ini sudah kurang oke kalau dari price action. Cuman memang saat ini LSIP sedang berada di area kuatnya. Teman-teman bisa perhatikan ya, ini area kuat dari LSIP. Kalau kita track misalkan dari tahun 2015 ya, di sini dia selalu merespon area 1030 sampai sekitar 900 rupiah. Nih. Makanya ketika hari ini dia kena 1000-an lagi area kuatnya, dia ada pantulan. Cuman by structure kalau menurut saya masih kurang oke untuk si LSIP ini. Nah, cuman tetap ketika dia naik pasti juga ada targetnya ya, kira-kira dia mau kemana. Dan kalau saat ini kita identifikasi tren lainnya, yang pertama itu ada di sini, lalu yang kedua ada di sini, gini bisa juga. Nah, nih, dan yang ketiga pun juga ya sama aja sih ini ya, yang artinya apa, dia masih belum ada breakout sama sekali. Dan seremnya kalau ini dia sudah membentuk downtrend channel. Nah, nih pas ya, dia habis swing low terus sekarang mau swing high seperti itu. Jadi menurut saya tetap jangan FOMO, jangan kejar atas saham yang ada indikasi downtrend. Indikasinya apa? Strukturnya lower high, lower low.
Jadi kalau saham posisinya downtrend, entah time frame manapun, jangan kejar atas. Amannya ya buy on weakness. Tuh, tapi kalau misalkan sahamnya uptrend ya, kayak contoh kita bahas tadi PNIN, PNIN yang tadi udah kita bahas, itu kalau mau kejar atas gak masalah, karena dia masih strong uptrend. Maksud kejar atas tuh gimana sih mas? Cari continuation atau cari buy on breakout, itu kan kejar atas. Tapi kalau misalkan beli di bawah itu kan buy on weakness, itu bagusnya untuk saham-saham yang dalam posisi downtrend seperti itu. Nah, untuk area sekarang LSIP ini resisten ada di sini ya, dan sudah valid 1100-an ini. Udah jadi resisten LSIP. Di sini juga ada resist minor tapi 1080 yang saya rasa besok bakal di break. Sedangkan support dia masih agak jauh di 1030. Jadi jangan FOMO. Kalau memang dia mau reversal mungkin bisa inverted head and shoulder, besok kembali menguat, habis itu retrace dulu. Nah, entry coba di sini dengan stop loss di bawah 1065. Tuh, dan kalau dikasih ada potensi ke 1180 untuk si LSIP ini. Cuma untuk sekarang masih belum ada konfirmasi sama sekali. Banyak yang mantul karena memang sudah lama retrace dan hari ini baru mantul ya. Dilihat dari divergennya ada potensi regular bullish, jadi sebetulnya cukup menarik juga kalau dari sisi divergen karena harga ke bawah sedangkan indikator ke atas. Cuman memang belum ada konfirmasi. Minimal breakout downtrend dulu, terus habis itu higher low higher high, itu baru bakal lebih aman untuk main hold. Cuman selama bentuknya kayak gini, lebih baik buy on weakness dan sell on strength dulu ketika kena resisten karena melawan trend seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya pun juga akhir-akhir ini terjadi distribusi dari LSIP, walaupun kalau kita lihat akumulasinya masih lebih signifikan ya dibandingkan distribusinya. Cuman memang terlihat sudah ada yang jualan barang. Jadi ya kira-kira seperti itu, agak 50-50 dari TA-nya. Yang penting batasi resiko aja, gunakan area-area tadi dan jangan lupa trading plan-nya. Untuk LSIP, MAPI udah kita bahas ya, nggak kita bahas lagi. Kita coba masuk ke yang dibeli asing aja. Hari ini kita coba bahas Unilever. Nah ini ayo, siapa yang dulu suka beli Unilever ya, dibeli sama bandar nih, hinaannya nih. Oke. Hari ini Unilever naik, dia naik 9,18% dengan candle yang solid dan volume yang sangat bagus. Tuh. Nah, terakhir Unilever retrace, dia berkali-kali ditebak mau break di sini, mau di break di sini, mau di break di sini, mau retrace, gak ada yang benar, dan akhirnya dia berhasil breakout hari ini. Nih, sudah valid banget. Kelihatan kalau pagi open gap ya, ini breakaway gap, jadi bagus. Tahu dari mana mas breakaway gap? Yang pertama ini resisten krusial, yang kedua juga volume intraday-nya cakep. Kebetulan tadi saya ngecek juga waktu market jalan ya untuk si Unilever ini. Nah, terakhir kita bahas Unilever kalau nggak salah di sini ya, sekitar bulan-bulan Agustus awal September. Waktu itu saya bilang dia sudah tidak membuat low baru karena low-nya terakhir di 4.500. Di sini dia juga closing-nya di 4.500 walaupun sempat sampai 4.460 ya. Cuman untuk saham kayak gini dianggap ini tidak shadow. Jadi artinya retrace-nya Unilever ini sudah selesai ketika dia membuat same low. Di sini kan dia lower low ya. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low, high, same low. Nah, artinya apa? Yang pertama dia sudah tidak downtrend karena sudah same low. Dan ketika dia berhasil break dari 4.870, dia sudah saham uptrend karena dia sudah higher high. Dan ketika dia retrace, ini adalah higher low. Dan ketika dia breakout, sekarang dia sudah higher high pada struktur kecilnya. Kalau struktur menengahnya kita lihat juga dia saat ini sedang posisi uptrend, di mana kemarin dia bottom di area 3.300 dan sekarang menguat sampai 5.300. Jelas higher low, higher high dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita lihat ke time frame yang lebih besar, agak disayangkan Unilever ini memang masih saham downtrend. Karena ya ini ya, lower high, lower low, lower high, lower low dan seterusnya. Cuman dia sudah mulai parabolik, makanya sudah ada indikasi reversal dari si Unilever seperti itu. Nah, sebelum kita bahas view besar, kita bahas view kecilnya dulu, di mana hari ini dia berhasil breakout high dan breakout downtrend, dan target terdekat saya rasa di sini 5.400 sampai 5.600. Maka dari itu teman-teman besok jangan FOMO, jangan kejar atas kalau Unilever besok menguat lagi ya, karena sudah mau kena target. Yang pertama di sini ada gap yang bakal jadi supply kuat. Lalu kedua juga ada downtrend line, garis warna biru. Ini secondary ya. Kita ganti warna hijau aja biar beda. Kalau yang primary-nya yang biru ini, downtrend-nya dia, sedangkan secondary-nya dia akan menguat ya. Bahkan ada downtrend yang lain lagi. Seperti itu. Jadi ya,
Mungkin amannya sih tunggu konsol dulu ketika nanti dia kena resistennya apakah dia mau lanjut atau tidak. Tapi kalau berhasil breakout, dia ada potensi ke 6450, 7400 dan 8100. Tuh, kalau misalkan target optimis ya, target optimis dari saya nih, kalau menurut saya Unilever tuh target optimisnya 7400. Kenapa kok 7400? Karena di sana dia reversal, nih ya. Di sini dia head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Ya ini coronanya nggak perlu dihitung ya. Shoulder kiri, head, shoulder kanan, dia reversal, breakdown, dan belum ada pullback sama sekali. Jadi kalau nasib baik ya, Unilever bisa diantar sampai 7400. Satu yang diperhatikan, kalau dia ke 7400 artinya downtrendnya juga sudah break. Nanti revisi bisa tarik target Fibo lagi kalau dia sampai ke 7400. Cuman saat ini saya rasa target realistisnya dari Unilever adalah 7400. Itu realistis ya, tapi di dekat itu juga nggak ujuk-ujuk besok arah sampai 7400. Nggak, pasti dalam perjalanannya bakalan ada resisten-resisten lain, konsol-konsol lain, dan lain sebagainya. Tuh, ini cuma target aja. Kira-kira kalau saya analis gitu ya, yang sering di sekuritas, saya target Unilever di 7400. Bukan berdasarkan fundamental, cuman kalau menurut saya berdasarkan price action dan juga akumulasinya. Seperti itu. Nah, kalau sekarang kita lihat pada view kecil, sebelum ke sana tadi ada resisten kecil ya. Bukan resisten kecil sih, resisten. Ini yang pertama 5400 sampai 5600, baru setelah itu di 6450 dan baru itu 7430. Ini untuk view saat ini. Ini juga target higher high-nya dia. Seperti itu. Cuman satu hal yang pasti, kalau teman-teman punya barang di atas 5100, di bawah 5130, saya rasa Unilever sudah aman. Amannya tinggal pasang trailing stop aja di bawah 5150. Another view, kalau memang dia mau uptrend saat ini, kita hapus aja. Kita bikin channel. Set. Nah, nasib baik dia mau ke sini nih. Tadi kita balik Fibo-nya ya. Nah, kan ini tadi 54 sampai 56. Ternyata masih banyak spare-nya ini ya. 54 56 ini. Belum swing high dia. Kalau swing high ya memang di 64, kalau enggak 74 ya untuk Unilever ini. Tuh. Maksud swing high gimana? Maksud swing high ya nanti dia kena resisten atas ya. Kalau ini kan kena uptrend line. Nah, nanti dia juga kena resisten uptrend line. Tuh, ini kan ada channel ya, atas sama bawah. Tuh, kalau harga itu kan geraknya gini. Naik, nanti turun lagi, swing low, nanti swing high lagi. Cuman Indian arahnya uptrend. Trend itu arahnya ya. Tapi untuk swing high, swing low itu adalah pergerakan dalam channelnya. Realistis untuk set 7400, cuman ya effortnya bakalan banyak seperti itu. Yang jelas untuk sekarang yang sudah terkonfirmasi adalah 5100, dan apalagi kalau teman-teman punya barang di bawah 4400 itu tinggal merem aja karena perjalanan masih bakal jauh, apalagi breakoutnya hari ini. Mungkin besok bakalan candle FOMO menguat di pagi hari, kena sell on strength, volume kecil, baru lusa lanjut, nggak ada yang tahu. Yang jelas untuk sekarang belum ada setup yang bagus untuk entry. Lebih baik wait and see, perhatikan kalau dia ada konsol. Tuh, resisten terdekat 54 sampai 56, nextnya 64, 74 dan 81. Seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja. Untuk support menurut saya masih jauh. Makanya saya bilang jangan kejar atas ya. Yang masih valid support tuh 49. 5000 sampai 4900. Itu masih support saat ini. Itu 9% ke bawah. Jadi ya kalau siap cut loss 9% ke bawah ya silahkan kalau mau coba-coba. Tuh, atau siapa tahu nanti dia konsol menyamping ya, kena trend line lagi nih, cetek. Nah, itu baru bisa buy. Nanti pasti juga patternnya udah kelihatan. Seperti itu. Jadi ya, batasi resiko. Gunakan area tadi. Ini lebih ke yang teman-teman holders yang masih punya barang Unilever ya, masih bisa di hold karena hari ini dia baru breakout. Di dalamnya sudah kita bahas akumulasi Unilever ini cakep banget. Banner movement, foreign flow, memang satu hal yang pasti ya, satu hal yang nggak bisa bohong ini. Di balik ini semua akumulasi, volume itu kan duit asli ya. Tuh, jadi ya memang makanya kenapa volume itu mengkonfirmasi candle. Akumulasi masih cakep, tidak ada masalah sama sekali, tinggal ikutin TA-nya aja. Ya. Tuh, nah kalau misalkan ditanyain, Mas saya nyangkut di Unilever, kira-kira gimana Mas? Ya, kalau menurut saya sama kayak baru mau entry ya. Posisi average down belum ada. Cuman kalau kejemput nanti amannya kurangi porsi dulu, jangan greedy. Tuh, kalau nggak masih ada setup naik baru bisa diikuti swingnya. Tapi kalau sudah kena target ya amannya jaga TS tetap.
Dan yang penting sama, selalu batasi resiko untuk Unilever. Lanjut coba kita cek SMGR. Nah, ini juga musuhnya itu ya, musuhnya Inco closingnya 6.900. Musuhnya batu bara. Memang nggak bisa dipungkiri ya, batu bara itu kelihatan udah melemah. Kalau teman-teman ngikutin saya bahas Adaro, saya bilang tren sudah melemah, saya lihat bilang dan lain sebagainya. Ya, memang saat ini masih uptrend mereka itu Adaro. Cuman kalau kita lihat kan slope-nya sudah mulai miring ya. Kemiringannya sudah mulai berkurang. Kita buka Adaro sedikit deh sebelum bahas SMGR. Nih, kalau kita pure price action ya, kalau kita lihat aja identifikasi, ini kan slope-nya Adaro ini sudah mulai melemah. Yang pertama slope-nya ini. Nih, kemiringan misalkan 30 derajat. Nah, saat ini Adaro ini kan sudah mulai melemah ya. Sudah mulai berapa derajat nih? Tuh, 45 derajat. Nanti lama-lama dia sideways. Melemah lagi. Nah, misalkan jadi gini. Terus nanti lama-lama dia sideways. Nah, terus nanti lama-lama dia lower high, lower low. Dan seterusnya. Terus nanti lama-lama dia menguat lagi slope-nya. Dan seterusnya. Ini kan pembentukan reversal itu kan kira-kira seperti itu. Tuh, dan kalau kita lihat, walaupun Adaro ini masih uptrend, kalau dibilang masih uptrend, saya bilang masih uptrend. Kalau dibilang masih bagus, saya bilang masih bagus Adaro ini. Cuman ya udah nggak bisa kayak spread waktu di bawah, karena dia pun juga sudah melemah. Tuh, dan untuk main hold panjang, kalau menurut saya sudah perlu hati-hati untuk si Adaro ini. Beda ketika dia di bawah 2.600 ya, itu masih oke. Tapi kalau sekarang ya lebih baik buat day trade, trailing stop cepat gitu, atau swing pendek. Yang penting TS dan SL-nya ketat seperti itu. Nah, kita masuk ke emiten yang mau kita bahas, yaitu si SMGR ya, yang mana kalau kita tahu semen itu kan musuhnya batu bara, karena dia bahan bakunya batu bara ya. Kalau misalkan dia batu baranya naik ya, dia biaya produksinya atau bahan bakunya mahal. Tapi kalau batu baranya turun, dia biaya produksinya bagus. Dan memang sudah kelihatan kalau ada akumulasi di bawah SMGR ini, kelihatan banget, bahkan berkali-kali kita bahas ya. Dan hari ini saya rasa SMGR sudah terkonfirmasi breakout pada structure yang lebih besar. Maka dari itu saya rasa ya, untuk saat ini SMGR ini sudah saham tidak downtrend pada time frame ini ya. Tergantung kita cek time frame mana. Kalau kita time frame dari bulan Januari 2021 ya, dia terlihat sudah breakout kan, bahkan sampai ke shadow dia juga sudah breakout ya tuh. Tapi kalau kita tarik dari 2013 ya jelas SMGR masih saham downtrend tuh. Jadi ya tinggal main di time frame yang mana seperti itu. Cuman untuk sekarang ya, artinya swing high-nya pun juga bisa tinggi nih, pas target 10.900 ke downtrendnya dia. Nasib baik kalau dia berhasil breakout bonus-bonus ke 21.000 untuk SMGR ini. Nah, kita bahas saja view kecilnya, karena tadi sudah kita bahas view besarnya ya. Dalam time frame besar memang dia masih downtrend. Cuman dalam time frame menengah dia sudah breakout dari downtrendnya, maka dari itu sekarang dalam posisi mencoba untuk reversal. Kalau dibilang reversal pun saya rasa sudah ada reversalnya si SMGR ini. Kenapa? Karena dia sudah berhasil higher low dan juga higher high. Ini kan low ya, bottomnya dia di 5.900, high di sini higher low, dan ketika dia break high artinya SMGR sudah higher high. Volumenya pun juga bagus, candlenya pun juga bagus. Nah, sekarang tinggal kita cari target dari SMGR, yang mana kalau kita lihat dari Fibonacci, targetnya adalah 9.500 atau 9.600 sampai 10.900, atau kalau kita buletin 11.000 seperti itu, pas ke downtrend lainnya si SMGR. Nah, PR-nya sekarang adalah tinggal cari entry, kira-kira gimana entry dari SMGR. Yang jelas saya rasa masih kurang bijak kalau kejar atas, walaupun hari ini dia baru breakout ya, tapi belum ada continuation lagi. Lebih baik wait and see di area supportnya 7.500 sampai 7.400 nih ya. Tuh, karena resisten terdekat di 7.950 sampai 8.000. Ini resisten kuat. Saya yakin bakal ada reject dulu dari sana ya. Dan kira-kira seperti ini skenarionya, menguat, habis itu retrace sambil pullback, habis itu baru swing high sampai 9.000-an sekian. Tuh, ini skenario dan potensi. Untuk eksekusinya, nanti kita update lagi. Another view, kita bisa tarik channel juga, since dia sudah menjadi saham uptrend ya, ada higher low higher high. Nah, kita bisa tarik seperti ini. Dan kalau kita balik, target higher high-nya dari si SMGR adalah di sini, 8.600 sampai 8.300, di tengah jalan lah tuh.
tuh ya, nanti mungkin ke situ atau gimana. Yang jelas batasi resiko aja. Dan kalau saya bilang sih, kalau teman-teman punya barang di bawah 7.500, udah menurut saya sih merem aja ya. Maksudnya main holdnya santai, TS-nya nggak perlu TS ketat. Kalau apalagi kalau main buy and breakout tuh lebih baik sell on strength. Tapi kalau main day trade ya TS-nya TS ketat. Tapi kalau swing investasi dan punya barang di bawah harga breakout, tuh TS-nya TS santai aja. Tuh kalau punya barang di bawah 7.500 harusnya santai SMG hari ini. Perjalanan masih oke. Kalau another view, kalau misalkan kita pakai chart pattern ya, ini cup handle, targetnya juga ke sini 9.400. Jadi memang potensi upside dari SMG ini bagus, tinggal cari entry-nya. Yang penting sama, jangan FOMO, punya setup yang bagus, baru entry seperti itu. Nih ya, beberapa resisten dari SMG. Kalau kita nggak pakai lock, sebenarnya cukup menarik, cuman lebih oke pakai lock, tuh ya. Jadi ya, batasi resiko gunakan area-area ini, resisten dan juga supportnya. Kita lihat dalamnya, price action bagus, sudah pasti, akumulasinya juga sudah bagus. Seminggu sudah cakep kemarin ya, dari bulan apa ini? Pertengahan September sampai awal Oktober, akumulasinya oke, retrace sebentar, akumulasi lagi, dan hari ini pun juga sudah ganteng. Tubruk-tubruknya si BB ini kalau saya perhatikan ya, saya sempat memperhatikan SMGR ketika dia di sini dan lain sebagainya, itu BB banyak berperan. BB sama satu lagi kalau nggak salah AZ, tapi AZ-nya nggak muncul. Ya nggak perlu dihiraukan, yang jelas kalau price action itu kan sudah menggambarkan segalanya. Market discount everything, itu prinsipnya Dow teori. Jadi ya, batasi resiko gunakan area tadi. Itu untuk SMGR. Lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang merah-merah. PTBA kemarin sudah kita bahas, sempat dikasih rebound ya tadi sampai ke supportnya 3870. Kita coba cek si kok tidak ada yang menarik ya yang merah-merah hari ini ya. BBB kemarin udah kita bahas. Nah ini BBB udah mulai merah nih, bisa dipantau nih kalau dia nggak lower low. Tuh tapi merahnya masih kuat ya. Kita coba cek kita masuk ke yang hijau-hijau aja deh, kurang menarik merah-merah hari ini. Arto kemarin udah kita bahas, Happy Cuan kalau ada yang eksklusi. PNBS Happy Cuan juga, ini konten 2 hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu PNBS. Kalau teman-teman ada yang mengeksekusi, saya pengen coba cek Inco itu cakep. Inco sama agro aja. Kita bahas dari agronya dulu. Kenapa agro? Karena jujur banyak yang nanyain saya untuk si agro ini. Agro gimana? Karena ya suatu yang wajar ya, saham kesukaan retail dan habis naik tinggi dan dia turun. Sekarang kita bahas aja. Oke, bahkan saya nggak expect ini agro udah 500 rupiah ya. Gila, dia puncak di 2.800, sekarang udah 500. Tuh. Hari ini agro naik 4,9% dengan candle yang tidak terlalu solid dan volume yang besar. Sebenarnya kalau kita bahas ya, view-nya mirip-mirip sama Arto, sama BBB yang kemarin kita bahas. Dia baru rebound doang, tapi belum ada konfirmasi. Cuman ya nggak apa-apa, kita bahas aja untuk si agro. Terakhir agro ini sempat rame di sini ya, 12 Juli dia naik bareng BRIS. Cuman kalau saya lihat dari price action-nya kayak nggak niat naiknya. Memang naik tapi sellernya kuat-kuat. Jadi apa ya, cenderung kelihatan di tektokin, kelihatan continuation juga, tapi di atas juga di sell on strengthin. Jadi ya memang terlihat belum bagus lah waktu itu di sekitar bulan Juli sampai Agustus kemarin. Dan akhirnya benar dia lower low turun bahkan jebol dari 605 lower low, dan target penurunannya itu adalah di sini. Pas 475. Nih ya, di Fibonacci 1,618. Low, high, lower low. Nah, ini kan artinya dia lower low ya, target lower low-nya di sini. Pas kena 475, dia rebound dan belum ada reversal sama sekali. Intinya sama kayak yang kemarin, baru rebound doang ya, belum ada konfirmasi. Nah, kalau kita identifikasi juga saat ini agro ini juga sudah saham downtrend, di mana dia kemarin sudah reversal dari 1.800. Nih. Sebelumnya memang ini saham kesukaan retail, saya juga ngikutin momennya itu 2020-2021 ya. Teknoan, terus juga saham bank digital. Ini kan agro kan salah satunya. Secara dia naik dari, bahkan kalau
pakai harga di sini dari Rp80 tuh sampai 2.800. Dan apa yang naiknya tinggi, turunnya juga bakalan kuat. Saat ini agro juga sudah patah dari uptrendnya, jadi memang kurang enak viewnya dari agro. Dan kalau kita full tarik Fibonacci dari agro ya, itu targetnya sebenarnya kurang dalam. Tuh, memang pas saat ini dia kena Fibonacci 0,5, cuman untuk retracement sehat itu biasanya di 0,618 sampai 0,786. Apakah bisa sampai sana masih nggak ada yang tahu juga. Tapi kalau by Fibonacci ya, ada potensi ke Rp300. Tuh, saya nggak tebar fir ya, ini cuman dari apa yang saya lihat aja. Cuman kesananya pun juga masih butuh konfirmasi seperti itu. Nah, untuk saat ini jelas agro ini masih tidak recommended untuk kejar atas. Kemarin setupnya masih spec buy. Dan ya, ini belum ada setup untuk kejar atas. Dan hati-hati, saya rasa besok dia bisa uji downtrend lagi ya. Dan ketika dia gagal breakout dari downtrendnya, dia bakal kembali swing low. Kira-kira kisi-kisinya seperti ini untuk agro saat ini ya, kalau dia gagal breakout downtrend. Nah, nih, nah nanti langsung dia menurun lagi seperti itu. Dan untuk reversalnya kapan saya pun juga nggak tahu ya. Yang jelas pasti kelihatan nanti di price actionnya. Dia terlihat bottom, sideways, akum, dan lain sebagainya, itu baru bakal cakep seperti itu. Nah, untuk saat ini bijaknya ya, kalau teman-teman nyangkut di 600-an, ketika nanti dia menguat ke 600, bisa manfaatkan untuk exit dulu, karena resisten terdekat dari agro adalah Rp600. Kalau dia ada reject dari 600, lebih baik gunakan buat kurangi porsi, karena ini retest yang sebelumnya support become resisten atau tidak. Kalau dia break dari 600 tuh baru bakal cakep, karena dia bakal mencari resisten selanjutnya. Tuh. Cuman untuk saat ini titik kuncinya di 600. Kalau breakout 600 mungkin nanti bisa kita bahas lagi. Untuk support saat ini agro masih di 465 dan ya jauh dari resisten dari supportnya ya saat ini. Jadi lebih baik jangan FOMO. Dilihat dalamnya downtrend, distribusi, tidak ada tidak ada pertimbangan bagus untuk entry. Lebih ke trade pendek aja. Satu-satunya hal yang menarik adalah sudah ada divergennya, cuman ya jangan dijadikan harapan ya. Tetap ngikutin konfirmasi dan price actionnya seperti itu. Yang penting sama batasi resiko, gunakan area-area tadi. Nah, terakhir karena tadi saya sudah janji ya, kita bahas Inco. Satu-satunya nikel yang bentuknya bagus. Kalau dibanding malah nikel. Kalau dibandingkan dengan kalau kemarin kan bareng ya Antam, Inco, Tins. Cuman untuk saat ini saya rasa nikel yang oke itu Inco, yang mendingan Harum tapi dia kan hybrid ya, ada nikel ada batu bara. Jadi ya kalau dua-duanya jalan dia paling kencang, tapi kalau salah satu doang yang jalan biasanya dia jadi setengah-setengah. Kalau dua-duanya koreksi, dia koreksi paling dalam juga tuh. Jadi ya kembali ke masing-masing. Nah, kita bahas dari Inco aja, di mana hari ini Inco berhasil naik 3,76% dengan candle yang solid dan volume yang besar juga. Kita bahas Inco terakhir juga dia saham downtrend ya. Di sini lower high, lower low, dan bottom di 4.700. Sempat menguat sampai 7.100, retrace sampai 5.700, uji lagi, dan uji keduanya ini Inco sudah breakout dari downtrend line. Tuh artinya dia saham sideways, cenderung downtrend, cenderung uptrend karena sudah breakout dari downtrend. Konfirmasi untuk menjadi uptrend adalah ketika Inco breakout dari 7.100, itu bakal jadi saham uptrend lagi untuk si Inco ini. Nah, berkali-kali dia uji, 1 kali uji, 2 kali uji, 3 kali uji, dan 4 kali ini yang hari ini rejectnya sudah tidak terlalu kuat. Teman-teman bisa perhatikan ya, uji di sini rejectnya kuat, uji di sini rejectnya kuat, uji di sini mulai melemah rejectnya. Dan hari ini closing di 6.900 tanpa reject yang kuat, volume cakep, candlenya pun juga cukup cakep. Maka dari itu saya rasa Inco ada potensi untuk uji 7.100, yang mana kalau sampai dia berhasil breakout 7.100, targetnya bakalan sangat bagus. Minimal 7.700 dulu kalau dia berhasil breakout dari 7.100 ya. Nextnya ada di sini, resisten minor 8.250 baru 8.800. Nah, saya baik kalau dia breakout yang 8.800, targetnya adalah 11.000 sampai 13.000 kalau berhasil break yang 8.800. Apakah bisa Mas? Ya nanti biarkan market yang menentukan. Yang jelas untuk sekarang area supportnya ada di 6.800 sampai 6.500 nih ya, di area konsolnya dia ini. Ini kan breakoutnya hari ini ya, nih 6.800 sampai 6.500, dan selama tidak jebol 6475 masih oke Inco ini. Tapi kalau dia putar balik jebol 6475 ya view gagal, karena dia sudah tidak start higher high tapi dia malah mulai lower low
seperti itu. Cuma untuk saat ini strukturnya masih oke. Tinggal kita lihat 7100 apakah berhasil menahan atau tidak. Kalau breakout, nextnya gunakan Fibo tadi. Dilihat dalamnya, akumnya pun juga masih cakep dari bandar movement ya. Trend juga masih oke, TA juga masih oke. Dan ya nggak tahu kenapa Antam agak beda bentuknya sama Inco. Tuh, saya rasa bagus kalau teman-teman masih punya Inco ya. Tinggal trailing stop aja, jaga TS-nya. Biarkan dia uji 7100. Kalau break harusnya arah jauh untuk si Inco itu. Tapi kalau gagal break ya tinggal TS aja atau sell on strength seperti itu. Yang penting sama gunakan area tadi dan selalu batasi resiko. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.